Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu debar di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
damai sejahtera bagi semua. Di hari ini kita berjumpa di dalam satu perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Mari kita berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 222B pada bait yang pertama dan yang keenam. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Di dalam perayaan hari kenaikan Kristus ke surga, kita yakin bersama-sama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita membuka kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 47 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 47 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-10. Kita akan membacanya secara bersama-sama, secara responsorial. Saya membacakan semua bait per bait, dan saudara-saudara dimanapun berada membacakan kalimat yang kedalam. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah,
Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengacara. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin firman Tuhan. Kita melakukan Mazmur 47 pada bait pertama dan yang ketiga. Isi dunia sorak-sorailah. Isi dunia sorak-sorailah. Mari bertemu bagi Allahmu dan elukanlah Raja mulia. Dia yang menang habislah perang, musuh bertelur takluk bersujud. Tapi kau rendah waris dunia, tandanya kudus maha tinggi. Isi dunia sujud menyembah para pembesar satu paduka. Ikut beriman Allah Abraham, kuasa dunia dikuasainya. Maha mulia Raja semesta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dalam kerendahan hati kita jujur di hadapan Tuhan, dan marilah kita mengaku dosa kita. Ya Yesus, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Mari kita melakukan bila ku renung dosaku padamu. Bila ku renung dosaku padamu, Tuhan, yang perlulah aku lakukan di hadapan kasih sayang-Mu perlindungan. Kasih sayang-Mu perlindungan di bawah naungan sayap-Mu, di bawah naungan sayap-Mu damai hati. Kasih sayang-Mu pengharapan-Ku, kasih sayang-Mu pengharapan. Usapan kasih setiamu selalu rindu. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu.
Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Berbahagialah kamu sekalian. Amin. Mari kita melakukan kasih paling agung pelengkap Kidung Jemaat 179. Bait yang kedua. Ini kan ku ingat selama hidup, takkan ku lupakan sepanjang beritakan sekali dan ke ujung dunia sejauh bulan. Apapun terjadi atas diri, takkan ku lepaskan, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam perayaan hari kenaikan Kristus ke surga, baiklah kita menimba pengajaran hikmat Alkitab yang adalah firman Allah untuk meneguhkan setiap kita di dalam mendengarkan sabdanya. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 hingga ayat 53. Mari kita persiapkan dan kita memohonkan pekerjaan Roh Kudus bekerja atas pemberitaan firman-Nya di kesempatan hari ini. Kita berdoa. Sungguh agung besar kekuasaan-Mu Tuhan, ketika Engkau menghimpunkan kami dalam persekutuan pada hari ini dalam merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Kami sungguh percaya bahwa karya-karya Yesus semasa hidupnya di dalam dunia ini, baik pada peristiwa kematian, kebangkitan, hingga pada peristiwa kenaikan ke surga, tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Karena itu Tuhan, kami mohon, berikanlah kami pengertian oleh hikmat Alkitab, hanya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu,
Sebab kami imani bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menolong kami menemukan kesejatian firman Tuhan sebagai pengajaran dalam hidup kekristenan kami. Kami mohon Tuhan tolong kami, peliharakan hamba-Mu, peliharakan jemaat-Mu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan baiklah kita mendengarkan pembacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat 53. Demikian sabda Yesus Kristus bagi kita sekalian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian umat Allah yang percaya akan peristiwa bahwa Dia telah naik ke sorga. Kures sumanga puang tu kadampi. Apa kabar bagi kita sekalian jemaat Tuhan? Saya percaya bahwa kita sekalian dalam sebuah sukacita damai sejahtera Allah yang sungguh melampaui akal dan pikiran kita sekalian. Di kesempatan hari ini kita bersama-sama selaku umat Nasrani dalam sebuah perayaan kalender gerejawi kita, tetapi tidak hanya pada proses perayaan, tetapi lebih kepada pemaknaan bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu mau ladari sabi diona temintuna.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan perikop pembacaan kita pada saat ini, ada sebuah suasana kegalauan, suasana hati yang dipenuhi dengan rasa khawatir dan takut yang sedang menjadi percakapan antara para murid-murid, para rasul-rasul. Apakah mereka percaya atau tidak percaya kepada berita dari orang-orang tentang kebangkitan Kristus? Perhatikan pada ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudara, tahukah kita apa makna ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, para murid-murid, ketika mereka sedang khawatir memperbincangkan tentang arti percaya dan tidak percaya pada peristiwa kebangkitan Kristus? Saya menemukan sebuah makna di balik damai sejahtera bagi kamu. Salam ini menunjukkan bahwa Kristus dipenuhi dengan sebuah warna perasaan kasih dan sebuah persahabatan antara Yesus dan murid-murid. Saya membayangkan saudara-saudara, ketika Yesus mengalami sebuah siksa, proses penyaliban, sampai kepada peristiwa kematian, ia dikuburkan, murid-murid justru mereka lari bersembunyi dan mereka tidak ada di sekitar di mana Yesus mengalami siksa dan kematian itu. Tetapi mengapa Yesus mencari mereka? Mengapa Yesus mencari para murid-murid yang kurang percaya kepada peristiwa penderitaan dan kematian dan kebangkitan? Di mana semua rasa solid dari para murid-murid ketika Yesus mengalami hal itu, yang seharusnya sebagai seorang rekan sekerja Allah, sebagai seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan sekerja Yesus, untuk menjadi saksi Yesus di tengah-tengah orang banyak. Tetapi inilah ciri khas dari seorang guru yang bernama Yesus. Dia datang untuk menjumpai mereka dengan sebuah rasa kasih dan persahabatan yang tinggi. Ia datang menghampiri mereka. Tujuannya untuk apa, saudara-saudara? Agar mereka tidak terus-menerus dipenuhi rasa tidak percaya yang menyedihkan itu. Damai sejahtera bagi kamu. Mungkin banyak orang di dunia ini segera saja akan menjadi sombong dan melupakan teman-teman lama ketika mereka berhasil. Tetapi Yesus tidak demikian, saudara-saudara. Dia tetap bersikap akrab menyapa para murid-murid seperti biasanya. Tetapi ada hal perubahan yang terjadi ketika Yesus mengalami kebangkitan dari kematiannya. Saudara-saudara, bukankah Petrus pernah menyangkal Yesus? Bukankah dia pernah memarahi semua murid, menegur semua murid? Tetapi dia datang dalam sebuah penuh damai untuk menunjukkan sebuah rasa kekerabatan, rasa persahabatan, rasa kekeluargaan, bahwa hubungan antara Yesus dengan mereka tidaklah terpisahkan, tidak berubah. Yesus memaafkan dan telah mendamaikan dirinya dengan para murid-murid. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus yang sungguh menakjubkan dalam pembacaan kita. Kalau dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-19, di sana dikisahkan tentang terangkatlah Yesus ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Ini suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Namun apa yang terjadi kemudian juga luar biasa. Ada dua perubahan yang terjadi dalam kehidupan para murid-murid. Pertama, ketika Yesus mengalami kematian, berita tentang kematian, berita tentang kebangkitan Yesus telah ia sampaikan kepada para murid-murid. Tetapi mereka tidak percaya kepada hal ini. Mereka juga khawatir, mereka takut. Tetapi ketika peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, murid-murid tidak takut. Dan justru mereka menjadi bersukacita untuk memberitakan Injil dari Yerusalem sampai kepada segala bangsa-bangsa. Dalam Injil Matius catat, sampai ke ujung dunia. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia Allah yang layak disembah. Ia memberikan semua sukacita di Yerusalem, membuat para murid-murid, para rasul-rasul, mereka senantiasa berdoa bersama-sama sebab mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus sebagai bahagian janji Yesus kepada mereka. Meskipun kisah pertolongan keturunan Roh Kudus itu terjadi pada hari yang ke-50, 10 hari setelah kenaikan Kristus ke surga. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak pernah terjadi sebuah kekosongan tentang karya Allah di dalam dunia ini. Meskipun Yesus terangkat ke surga, tetapi kuasa Allah terjadi untuk selama-lamanya dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Roh Kudus membuat kehadiran Kristus nyata dalam kehidupan kita sekalian. Karya-karya kuasa Kristus sungguh memiliki nilai yang luar biasa secara berabad-abad. Saudara-saudara, ada hal yang menarik dari pembacaan kita, tetapi saya tidak akan terlalu jauh membahas pada bahagian. Sebab fokus kita adalah bagaimana kita dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Tapi saya mencoba untuk mengangkat hal ini secara singkat saja. Dalam pembacaan kita, ketika Yesus tampil di tengah-tengah para murid menyampaikan damai sejahtera bagi kamu, apa sikap, tanggapan para murid-murid ketika Yesus berkata demikian? Mereka menganggap Yesus sebagai hantu. Ini persoalannya. Ketika Yesus memberikan sebuah bukti pada tangannya, bukti pada kakinya, mereka juga belum percaya. Ini adalah hal yang menarik, bahwa kebangkitan Kristus secara fisik adalah kebangkitan tubuh sepenuhnya. Ini adalah kebangkitan yang kekal. Kebangkitan Kristus bukanlah kebangkitan roh. Sebab dalam pengajaran Kristus, pengajaran Alkitab, bahwa ketika kita mengalami kematian sebagai manusia, maka kita akan mengalami kebangkitan apa? Kebangkitan tubuh seutuhnya, bukan kebangkitan roh. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa ketika orang mati di dalam Kristus, maka yang terjadi adalah kebangkitan roh, tetapi yang terjadi adalah kebangkitan tubuh yang kekal. Ada hal yang menarik dari kebangkitan Kristus. Apa itu? Kebangkitan Kristus, tubuh Kristus menjadi kudus dan mulia. Tubuh semula sebelum ia mengalami kematian, tubuh setelah ia mengalami kebangkitan, ini adalah tubuh yang mulia. Kalau saya dan saudara percaya tentang kebangkitan tubuh di dalam Kristus, mengenakan tubuh yang mulia, maka itu pun terjadi bagi kita. Karena itu, sekali lagi, tidak ada ajaran kita mengajarkan tentang kebangkitan roh. Itu bisa jadi mengapa ada banyak orang yang menganggap ada hantu dari si orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali kepada pokok pembicaraan kita. Kamu adalah saksi dari semua. Kesimpulannya bahwa Yesus hanya menampakkan sebuah realita. Saudara-saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini,
Ada hal yang menarik. Kesaksian para murid-murid pesan dari Yesus ada dua, yaitu pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Pertobatan, apa yang harus disikapi, apa yang harus dilakukan dari kehidupan, dari sikap hidup kita, sehingga kita sampai kepada sebuah pertobatan. Kalau saya dan saudara menjadi orang yang percaya pada peristiwa kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh Kristus dalam kemuliaan Allah, maka engkau harus mempersaksikan tentang imanmu yang telah percaya kepada Yesus, yang membawa pertobatan dan pengampunan. Dan berita ini haruslah engkau persaksikan. Kalau engkau menyampaikan sebuah pengajaran dan tidak ada orang yang bertobat dari sikap hidupnya yang lama, dari sikap hidupnya yang jahat, maka engkau belum menjadi saksi Kristus. Tapi ketika orang bertobat dan mengubah hidup, maka saudara sungguh-sungguh memperkatakan kesaksian tentang Kristus. Kesaksian tentang Kristus berisi tentang sebuah hal yang harus diberitakan. Ini realita. Ini adalah sebuah fakta. Bagaimana orang mau menjadi percaya kalau saudara dan saya tidak percaya? Bagaimana orang bisa berubah mengalami pertobatan? Bagaimana seseorang bisa mengalami sebuah pengampunan kalau saya dan saudara tidak memberi pengampunan bagi orang lain? Ini mustahil terjadi. Rumusnya sangat mudah. Tetapi apakah aktualisasi kita, gerakan, perbuatan kita, kelakuan hidup kita sudah menunjukkan sebuah perubahan bahwa kita layak disebut sebagai saksi Kristus? Perkataanmu akan menjadi saksi Kristus, pikiranmu akan menjadi saksi Kristus, isi hatimu akan menjadi saksi Kristus, seluruh kehidupanmu akan menjadi saksi Kristus. Maka siapakah yang layak untuk menjadi saksi? Adalah saya dan saudara sekalian. Amin. Jangan engkau menunggu besok atau lusa atau minggu depan atau tahun depan baru saya mau menjadi saksi. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, tugasmu melakukan perintahnya adalah untuk menjadi saksi. Ketika engkau hanya sekedar percaya dan tidak menjadi saksi, maka saudara belum percaya kepada Yesus. Saudara pura-pura percaya saja. Perhatikan pada ayat 48. Kamu harus menjadi saksi dari semuanya. Semuanya. Tidak hanya satu bagian peristiwa kematian. Bukan hanya pada peristiwa kebangkitan. Bukan hanya pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Bukan hanya peristiwa keturunan Roh Kudus pada hari yang ke-50. Tetapi semuanya. Semuanya. Jangan mengurangi, jangan menambahkan. Tetapi apa yang engkau baca, apa yang engkau dengar dari firman Tuhan, itu yang engkau persaksikan kepada semua orang. Saudara-saudara, kalau kita siap untuk menjadi saksi Kristus, kita harus percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong kita. Tugas kita sekarang adalah bagaimana meyakinkan semua orang yang ada di sekitar kita bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan ancaman virus COVID-19. Tetapi iman kita harus kuat untuk memerangi akan kondisi-kondisi yang terjadi saat-saat ini. Saya percaya bahwa pada waktunya pergumulan kita pun akan berakhir. Dan meskipun ada penderitaan seperti ini, kita tetap harus menjadi saksi Kristus. Karena itu pergilah dan yakinkanlah dunia ini. Roh yang sama yang telah membukakan pikiranmu akan menyertaimu juga untuk membukakan pikiran orang-orang lain. Damai sejahtera bagi kamu semua. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan. Apakah memang kami layak untuk menjadi saksi-Mu?
percaya bahwa Engkau melihat kedalaman isi hati kami, Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu pada hari ini. Ketika Kau berkata, Kamu adalah saksi dari semua ini. Terima kasih Tuhan ketika Engkau memilihku menjadi saksi-Mu. Apakah saudara-saudara juga siap untuk menjadi saksi Kristus? Jangan sampai kita hanya sekedar percaya dan tidak mau mengikuti perintah Yesus, perintah Allah. Percuma kita menjadi orang Kristen. Mau tidak mau kita harus memberitakan damai sejahtera bagi semua. Yerusalem adalah diri kita. Yerusalem adalah keluarga kita. Bukan di mana-mana. Karena itu kerjakanlah keselamatan dalam dirimu. Pertanggungjawabkanlah perbuatanmu secara pribadi dapat Tuhan. Beritakanlah di tengah-tengah keluargamu. Barulah kita bisa keluar untuk menyatakan kesaksian kepada orang-orang lain sampai kepada segala bangsa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang mencukupi, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah makan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita untuk berdiri. Dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, di dalam peristiwa kita merayakan dalam peribadahan ini hari kenaikan Kristus ke surga. Marilah kita juga mengimani bersama-sama akan pengakuan iman rasuli. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan ada sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita melakukan Kidung Jemaat 432 pada bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bersama-sama, dan mari kita melakukan Kidung Jemaat 225 dengan firman Tuhan mengingatkan kita sekalian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukurmu kepada namanya yang kudus. Amin. Firman Tuhan, berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan selanjutnya.
Kita lakukan pada bait pertama dan bait ketiga saja. Bait yang ketiga. Kuasa dalam dunia dan malaikat dalam surga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa syafaat dan berdoa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di sorga. Engkau Allah pemelihara kehidupan dan jiwa kami. Sungguh patutlah Engkau kami sembah melalui puji dan sembah kami pada hari ini. Sungguh kami merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga, dan Engkau melayakan puji-pujian kami angkat kepadamu pada hari ini. Terimalah persembahan syukur yang telah dinyatakan oleh umat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa di masing-masing tempat terjadi sebuah peristiwa kuasa Yesus dalam kehidupan kami, di dalam keberimanan kami, di dalam mensyukuri setiap nikmat hidup yang Allah telah anugerahkan. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami dari hasil pekerjaan kami, dari rezeki kami, dan bahkan berkat-berkat Tuhan yang tidak mampu untuk kami hitung terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan umat-Mu. Ibadah secara virtual dapat tersajikan memandu kehidupan persekutuan jemaat-Mu dimanapun berada. Berkatilah Tuhan akan kehidupan persekutuan kami di jemaat baru ini, dan bahkan persekutuan umat Allah di tempat-tempat yang lain yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya Tuhan bahwa persekutuan adalah milik Tuhan. Karena itu berkatilah kami majelis gereja, tata usaha dan koster, berkatilah seluruh pengurus-pengurus OIG dan sinan jemaat Tuhan. Di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami bekerja, mengusahakan hidup ini. Kami percaya dalam masa-masa COVID ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau hadir di dalam penderitaan umat-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kehidupan kami hingga pada hari ini. Sehingga dalam pengharapan kami Tuhan, berkatilah kami untuk menjalani kehidupan untuk hari-hari selanjutnya. Berkatilah Tuhan Gereja Toraja sebagai lembaga gereja di mana kami bernaung. Berkatilah para pemimpin-pemimpin, para pekerja sinode dari pusat sampai kepada kelas dan jemaat. Berkatilah Tuhan akan kehidupan generasi muda kami, dari masa anak-anak sampai kepada orang-orang dewasa. Berkatilah Tuhan akan kehidupan bangsa dan negara kami, dari pemerintah kami, dari pusat sampai kepada pelosok daerah. Allah berkarya sehingga wabah COVID-19 ini Tuhan dapat segera teratasi, dan kehidupan kami bermasyarakat dalam menjaga kesehatan sungguh mengikuti anjuran-anjuran pemerintah demi kebaikan kami sekalian. Tentunya Tuhan kami semua punya pergumulan. Karena itu Tuhan, di dalam saat teduh ini kami hendak menyampaikan pergumulan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami selanjutnya dalam pekan ini. Kami jalani hidup ini Tuhan, kami percaya bahwa kami bersama dengan Engkau. Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Iman kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Terpuji termulia Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berdiri. Firman Tuhan berkata demikian dalam petunjuk hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Firman Tuhan. Mari kita melakukan kidung jemaat 163 pada bait yang pertama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil menjadi saksi dari semua ini, dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita kemanapun kita pergi untuk menjadi pelita, menjadi terang, sebagai anak-anak terang. Karena itu mari kita melakukan Tuhan mengutus kita pelengkap kidung jemaat 185 pada bait pertama dan yang kedua.
sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa kita berbahagia dan bersyukur sebagai anak Tuhan bahwa hari Kamis tanggal 21 Mei ini kita sedang merayakan sebuah peristiwa kenaikan Kristus ke surga, dan kita boleh menikmati sebuah begitu nikmatnya alam yang Tuhan anugerahkan. Sebab itu tugas kita menjadi saksi Kristus, sebab tidak berujung penglihatan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita harus mengabarkan berita tentang Injil, tentang kebenaran. Dan atas nama Majlis Gereja Jemaat Baru, kami mengucapkan selamat bagi segala jemaat dimanapun kita berada dalam merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Dan harapan kami bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan kuat tetap mengikuti anjuran-anjuran pemerintah untuk kita semakin baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Juga kita bersyukur bahwa atas kesetiaan kerjasama dari tim multimedia, tim ibadah, sehingga Tuhan masih izinkan kita untuk melakukan pengambilan gambar pada hari ini. Demikian dari pantai ujung Batu Baru. Selamat bagi kita sekalian. Tuhan berkati. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang.